Nah, itu tadi gurur Bu, tipu daya setan ya. Udah ada nikmat yang sementara menggoda, ditambah setan juga selalu menggoda. Jadi ujian kita ini di dunia harus betul-betul sabar untuk menjauhi maksiat. Hidup di zaman now Bu, terlebih emas-emas, mbak-mbak, kalangan ilal, para remaja, hidup di zaman now harus memperbanyak istighfar. Apa? Istighfar. Harus memperbanyak istighfar, mengingat Allah. Karena mengingat Allah itu sarana untuk berhenti dari maksiat. Kendaraan Bu, yang punya motor, yang punya mobil, yang punya sepeda, kalau mau nubruk Bu, supaya berhenti kira-kira pakai apa tuh Bu? Rem. Langsung injak rem, langsung berhenti. Nah kita manusia kalau mau nubruk maksiat, kalau mau jalan menuju maksiat, langsung rem Bu. Remnya pakai istighfar, mengingat Allah. Dengan seperti itu insya Allah kita akan bisa menjauhi maksiat. Alhamdulillah di Dukuh Bulu, Ila lihat ada mas-masnya, ada mbak-mbak, ada adik-adik juga ya. Alhamdulillah masih ada generasi-generasi sebaya Ilal atau di bawah Ilal yang semangat dalam kegiatan agama. Alhamdulillah. Semoga semuanya istiqomah, amin. Amin. Dan husnul khatimah. Amin. Jadi kalau Ilal Bu, salah satu nasihat Ilal di sana di Garut itu ada istilah tong kabawakeun kudu sakaba-kaba. Tong kabawakeun kudu sakaba-kaba. Jadi kalau Indonesianya jangan terbawakan oleh yang tidak benar. Jangan terbawakan oleh yang tidak benar. Kadang itu terlihat menggoda Bu buat anak muda. Tapi pokoknya jangan ikuti meskipun menggoda, tapi akhirnya celaka. Pokoknya buat mas-mas, mbak-mbak, jangan sampai terbawakan oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasehatin malah inkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada orang yang ngatain dasar, ngejar, lempar, nyakar. Tak boleh diikuti. Kaget Bu, minum dulu. Lanjut Bu, lanjut, lajengkeun. Kemudian sekarang sabar yang ketiga, yaitu sabar atas segala ketentuan. Sabar atas segala ketentuan. Sabar atas segala ketentuan. Misalnya, kita sering sekali mendapatkan takdir yang tidak kita inginkan. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan tidak sesuai dengan keadaan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang berprofesi sebagai petani itu sering mengalami gagal panen. Leres tuh Bu? Leres ya. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak sudah merawat dengan sangat baik, memberikan perawatan yang baik, menyiapkan bibit yang baik. Tapi ketika masuk waktu panen, harganya anjlok, panennya gagal. Banyak sekali keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah disitulah kita dituntut untuk sabar atas segala ketentuan Allah. Musibah, ujian, cobaan itu semua ketentuan Allah yang pasti akan kita alami. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian-ujian yang tadi, Bu, rasa takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan lain-lainnya adalah ujian yang sudah kita alami. Leres tuh, Bu? Leres. Terlebih ketika pandemi kemarin ya, Bu, banyak sekali ujian. Dan itu ujian akan selalu menghampiri kita sebagai manusia. Ingat, Bu, ujian itu bukan hanya untuk orang miskin. Ujian itu bukan hanya untuk petani. Ujian itu untuk manusia. Yang kaya, yang miskin pasti dapat ujian. Yang rakyat, yang pejabat pasti ada ujian. Ibu-ibu suka nonton Andin dan Aldebaran? Wah, favorit ya, Bu. Nah, kira-kira itu mereka orang kaya bukan, Bu? Orang kaya sugih, ya. Orang kaya segala punya, tapi hidupnya banyak ujian ya, Bu. Pusing banget tiap hari, kasus lagi, makanya Ilal gak nonton itu, Bu. Soalnya pusing ya, Bu. Banyak ujian dalam hidupnya, padahal orang kaya. Dan itu terjadi pada kehidupan nyata. Kita pasti mendapatkan ujian. Nah, sabar ketika mendapat ujian itu bukan berarti hanya diam. Jadi sabar itu bukan hanya diam. Misalnya nih, ibu-ibu belanja. Di sini belanja terdekat ke pasar mana, Bu? Ampiro. Remping. Iya. Nah, misalnya ibu-ibu nih, bapak-bapak, ibu-ibu belanja ke pasar Remping. Ya, itulah, Bu. Beda lidah ya, Bu. Nah, misalnya belanja ke pasar nih, bawa krosok gede-gede, kanan gede-gede 3, kiri gede-gede 3. Krosok gede-gede, mau nyebrang jalan, baru selangkah 2 langkah nginjak aspal, tiba-tiba ada anak muda pakai motor sangat kencang. Sudah semakin mendekat. Nah, sebetulnya ketika itu bagi ibu yang bawa kresek ada kesempatan untuk menghindar, tapi kata ibu, saya sabar. Malah diem, Bu. Jadi sabarnya cuman diem. Nanti kalau qadarullah ternyata tertabrak, nah di situ barulah kita sabar. Tapi itu juga bukan cuma diem, Bu. Ibu-ibu sudah tertabrak di jalan, saya sabar. Sabar itu bukan hanya diam. Yang diam itu hatinya, Bu, ikhlas, ridho sama ketentuan Allah. Tapi anggota tubuhnya jangan diam. Bangkit, berusaha mencari jalan keluar, obati lukanya, berdoa supaya sembuh. Itulah sabar. Hatinya diam, tapi anggota tubuhnya gak diam, berusaha. Menghadapi segala ujian, Bu, termasuk masalah sehari-hari, kalau tidak dibarengi dengan sabar itu pasti puyeng, Bu. Leres, Bu? Misalnya digigit nyamuk, Bu. Digigit bahasa Jawanya apa, Bu? Ditotok, dicocok. Ya itulah, Bu. Dicokor rengit. Ya. Ya itu ya, Bu. Ya, misalnya ibu digigit nyamuk. Ibu-ibu kan suka digigit nyamuk, Bu? Langganan. Nah, ibu-ibu langganan digigit nyamuk nih. Kalau misalnya digigit nyamuk, terus gak sabar, itu pasti puyeng, marah-marah ke nyamuk gak jelas. Betul gak, Bu? Padahal itu masalah sepele. Betul gak, Bu? Betul. Kalau gak mau digigit nyamuk, tinggal nyalain obat nyamuk. Tinggal oles pakai Sovel. Itu solusinya. Padahal masalah sepele. Tapi itulah, karena tidak sabar, akhirnya malah puyeng sendiri. Laras, Bu? Laras. Sabar menghadapi ujian itu ibarat payung. Ibarat apa, Bu? Payung. Ibarat payung. Ibu-ibu di kampung Dukuh Bulu misalnya, nih mau ke rumah tetangganya, mau ke rumah tetangga pas lagi hujan. Ada 2 ibu-ibu mau ke rumah tetangga pas lagi hujan. Yang satu pakai payung, seret buka payung. Yang satu gak pakai payung. Kira-kira yang gak pakai payung lari gak, Bu?
Lari karena takut basah. Tapi yang pakai payung lari gak? Enggak, tenang ya. Nah seperti itulah sabar Bu. Sabar itu ibarat payung. Memang ketika kita membukakan payung, hujan tidak selesai. Ketika kita sabar, masalah tidak selesai. Tapi dengan sabar kita lebih tenang, lebih santai, lebih enjoy Bu dalam menghadapi masalah, dan akan semakin cepat dalam menemukan solusinya. Masya Allah. Ila juga punya masalah Bu sebetulnya hari ini. Haus. Masih semangat Bu? Masih. Masih seger Bu? Masih. Make upnya masih awet Bu? Ora. Udah luntur ya Bu? Meskipun make up sudah luntur, tapi semangat jangan luntur. Siap Bu? Siap. Dengan sabar, selain kita akan menjadi tenang Bu, kita juga akan semakin meningkat derajat di hadapan Allah. Kita semakin kuat, meningkat derajat. Di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin disebutkan, fa innallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala sabra jawadan la yakbu wa sariman la yanbu wa jundan ghaliban la yuhzamu wa hisnan hasinan la yuhdamu wa la yuthlam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sifat sabar sebagai kuda handal yang tidak akan terjungkal, sebagai pedang tajam yang tidak akan tumpul, sebagai pasukan yang tidak akan kalah, sebagai benteng kokoh tidak akan retak dan roboh. Itulah sabar membuat kita semakin kuat. Pernah ada satu masalah membentur hidup, menguji keimanan. Ingin ku kuatkan iman di dalam hati. Dengan bersabar ku temukan jawaban oh masalah. Besar masalah yang sedang ku hadapi, namun ku yakin Allah kan menyertai. Terus ku coba memecahkan masalah. Alhamdulillah, kini tinggal kenangan oh masalah. Ibu-ibu sebelah sini paling heboh Bu. Berarti masih semangat ya Bu? Alhamdulillah. Itu tadi baru sabar. 3 jenis sabar. Nah sekarang kita lanjut ke S yang kedua. Sabar, syukur. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, syukur. Syukur secara bahasa berasal dari fi'il juga, kata kerja bahasa Arab, yaitu syakaro. Apa Pak? Syakaro. Kalau tadi sabar apa Bu? Sobaro. Kalau syukur syakaro. Syakaro artinya bisa membuka, menampakkan, dan berterima kasih. Adapun hakikat atau inti dari bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Coba diulang Bu. Menggunakan nikmat Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah itu inti dari bersyukur. Bu, ibu-ibu suka bersyukur? Suka. Gimana caranya? Ayo Bu, tadi Ila nanya suka bersyukur, suka banyak nih Bu yang jawabnya gimana caranya? Iya boleh dengan alhamdulillah. Tapi itu baru di lisan. Nah supaya lebih lengkap,
bahwa menurut para ulama cara bersyukur itu ada 3. Ada berapa, Bu? Ada 3, ada 3. 1, syukur dengan hati. 2, syukur dengan lisan. Dan 3, syukur dengan perbuatan. Hadirin kem bababar. 1, syukur dengan hati. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 46 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, Allah terus melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat Allah tidak ada hentinya, tiada tara. Bahkan sekarang pun kita, Bu, sedang menikmati berjuta-juta nikmat dari Allah. Nah, ketika kita mendapat nikmat, sadar di hati bahwa nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Ketika kita mendapat nikmat, lihat nikmat itu, pandang nikmat itu dengan pandangan senang, bukan pandangan merendahkan, bukan dengan pandangan keluh kesah. Kita nikmati, kita sadar, kita agungkan ini nikmat dari Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka, Bu, atau suudzon sama Allah. Allah memberikan nikmat yang sepele. Misalnya ibu-ibu lagi makan, bapak-bapak lagi makan. Apa ya? Ini cuman gini doang. Atau ibu-ibu dikasih sesuatu. Yang begini doang, sepele. Nah, tidak boleh seperti itu, Bu. Itu nikmat dari siapa? Allah. Dari siapa? Allah. Itu nikmat milik siapa? Allah. Yang datang dari Allah, juga milik Allah. Tidak boleh kita caci maki, tidak boleh kita rendahkan. Makanya di dalam agama Islam, saling mencaci maki, hina menghina itu haram, Bu. Karena apa? Karena kita semua milik Allah. Kita semua milik Allah. Tidak boleh dicaci maki dan direndahkan. Begitupun juga dengan nikmat Allah, kecil ataupun besar, wajib disyukuri. Bu, boso Jawane telur apa? Luru. Endog. Sama, Bu, kayak Sunda. Iya. Cuman D-nya gede ya, endog. Nah, misalnya ibu-ibu nih lagi goreng endog. Nah, kemudian dilihat di piring nasi sama endog. Telur. Dilihat kok cuma 1 ya. Kalau kelihatannya di sana sih cuma nasi sama. Tapi kalau kita tafakuri, Bu, kita pikirkan kembali, di sana itu banyak sekali nikmat Allah. Dalam piring kita ada jutaan nikmat Allah yang sering kita lupakan. Alhamdulillah masih ada nasi. Alhamdulillah masih ada telur. Alhamdulillah gas masih nyala. Alhamdulillah masih punya minyak goreng. Alhamdulillah masih ada air. Alhamdulillah masih bisa ngunyah. Alhamdulillah masih bisa menggerakkan tangan. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah yang lain-lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sekali nikmat Allah yang tidak kita sadari. Betul gak, Bu? Betul. Kemudian kita lanjut ke cara syukur yang kedua. Cara syukur yang kedua dari hati, kemudian sekarang cara syukurnya dengan lisan. Tapi sebelum kita lanjut ke cara bersyukur dengan lisan, Ilal mau minum dulu. Mohon dimaklum ya, Bu. Soalnya di sini panas jadi gampang aus. Sekarang cara bersyukur yang kedua, yaitu dengan lisan. Cara bersyukur dengan lisan.
Sebelum kita melakukan aktivitas biasanya dimulai dengan apa, Bu? Bismillah. Dan jika sudah selesai diakhiri dengan apa, Bu? Alhamdulillah. Di awal kita bismillah, di akhir kita alhamdulillah. Artinya apa? Kita berterima kasih kepada Allah. Allah sudah memberikan izin, kesempatan, kemudahan, kelancaran dan lain sebagainya dalam aktivitas yang kita lakukan. Menghirup udara alam, alhamdulillah. Membersihkan alang-alang, alhamdulillah. Main ke alun-alun, alhamdulillah. Diberi Al-Quran, alhamdulillah. Sembuh dari alergi, alhamdulillah. Panen alpukat, alhamdulillah. Membeli alas tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bersyukur dengan lisan itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik ketika setelah melakukan pekerjaan yang baik atau sehari-hari, Bu, sedang aktivitas memperbanyak zikir alhamdulillah. Sedang duduk misalnya sedang nyetrika, Ibu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu sedang masak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pahalanya double berlipat kali ganda. Mengucapkan alhamdulillah ini kelihatan sepele ya, Bu? Iya. Cuman alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan salah, Bu. Dari mengucapkan alhamdulillah itu bisa mendatangkan ridho Allah. Coba, Bu, bayangin, ucapkan alhamdulillah kita langsung diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah ridho terhadap seorang hamba yang apabila memakan sesuap makanan dan meminum seteguk minuman lalu ia memujinya atas karunia itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika ibu dan bapak setelah makan mengucapkan alhamdulillah, setelah minum mengucapkan alhamdulillah, itu mendapat ridho dari Allah. Masya Allah. Selain memperbanyak alhamdulillah, kita juga disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Apa, Bu? Sujud syukur. Ibu-ibu pernah sujud syukur? Pernah, sering ya? Sering. Kalau sering gimana tuh, Bu, doanya? Ya, Bu, jangan ngumpet, Bu. Gimana doanya, Bu? Doanya, Bu. Ya, coba kita sama-sama bacakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ktubli. Allahumma ktubli. Biha. Biha. Indaka ajran. Indaka ajran. Waj'alha li. Waj'alha li. Indaka dhakhran. Indaka dhakhran. Wada'anni. Wada'anni. Biha wazran. Biha wazran. Wa aqbilha minni. Wa aqbilha minni. Kama qabaltaha. Kama qabaltaha min abdika Dawud alaihi salam. Nah, itu doa sujud syukur. Tapi ketika tadi Ilal bacakan, ibu-ibu kayak yang aneh ya, Bu. Mungkin baru pertama kali ngedengarnya, betul? Kalau ibu-ibu belum hafal doa yang barusan kita bacakan, ibu-ibu boleh menggunakan doa yang sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa sujud tilawah ya, Bu. Tapi misalnya kalau ibu-ibu masih belum hafal juga doa itu, boleh, Bu, menggunakan doa pada sujud biasanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ibu-ibu nggak hafal doa subhana rabbiyal a'la, keterlalu jarang sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kapan sih sujud syukur ini dilakukan? Di dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan bahwa sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak dinikmati setiap hari. Nikmatnya itu datang mendadak, datang tiba-tiba, tidak terduga. Misalnya
putra putri ibu ya, adik-adik nanti ada yang lomba tahfidz internasional di Qatar, amin. Amin. Aminin Bu, amin, amin. Adik-adik perwakilan dari Dukuh Bulu ada yang ikut lomba tahfidz internasional di Qatar. Ketika ikut lomba ternyata dinyatakan juara 1 Bu. Maka adik tersebut orang tuanya juga keluarganya melakukan sujud syukur. Karena juara tahfidz internasional itu nikmat yang sangat besar, betul Bu? Betul. Tidak dinikmati setiap hari, leres Bu? Leres. Dan datangnya tiba-tiba, leres Bu? Leres. Nah, maka disunahkan untuk sujud syukur. Atau misalnya nih suami ibu, mas-mas yang biasanya gaji sebulannya itu 10 juta, tiba-tiba dapat bonus 20 juta. Maka ketika itu ibu-ibu sujud syukur Bu. Mau nikmat iman, nikmat Islam, nikmat duniawi juga kita sujud syukur. Karena semua nikmat dari Allah. Nah terlebih ketika berkaitan dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk sujud syukur. Rasul seperti itu Bu. Misalnya ada kabar bahwa ada yang masuk Islam, kita sujud syukur. Ada saudara kita misalnya di Jepang, agamanya Shinto, menyembah matahari, Amaterasu. Dapat kabar bahwa mereka saudara kita yang di Jepang itu masuk Islam, maka ketika itu kita sujud syukur. Alhamdulillah. Lajengkeun Bu, lajengkeun. Maning Bu. Masih bersyukur Bu? Masih bersabar Bu? Masih. Tapi itu kakinya gitu Bu. Pegel ya Bu. Insya Allah keringat ibu-ibu yang menetes, pegal di kaki ibu-ibu yang terasa, itu semua akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita tholabul ilmi berjamaah bersama, amin. Amin. Menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak yang menyelamatkan kita, amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya cara bersyukur yang ketilu, yang ketiga. Tapi sebelum Ila lanjut nih, supaya nanti ilmunya bisa diamalkan, kita review dulu Bu. Kita ulang-ulang, kita ingat-ingat. Coba tadi kapan Bu? Tadi kapan Bu? Sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar yang pertama sabar apa Bu? Lupa Bu. Sabar apa Bu? Yang sebelah sini coba. Ibu sabar yang pertama sabar apa? Sabar hati Bu. Kalau itu syukur dengan hati. Kalau sabar yang pertama sabar dalam taat. Sabar menjalani taat. Kemudian sabar yang kedua. Sabarnya apa Bu? Sabarnya? Ila kasih isyarat Bu. Iya, sabar menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar yang ketiga. Sabar yang ketiga apa Bu? Ila kasih isyarat nih. Iya. Sabar atas segala ketentuan. Nah, kemudian syukur yang pertama syukur dengan hati, syukur yang kedua dengan lisan, kemudian syukur yang ketiga dengan perbuatan anggota tubuh yang lainnya. Syukur dengan perbuatan. Segala sesuatu Bu yang ada di atas muka bumi ini ada tempatnya masing-masing. Leres Bu? Leres. Misalnya ini yang ada di kepala Ilal Bu apa Bu? Peci. Atau? Kopiah boleh. Kopiah. Ya, orang Tegal nyebutnya apa? Peci, kopiah. Ya, peci, kopiah. Terus apa lagi Bu? Kupluk.
Ya. Nah ini nih yang ada di atas kepala Hilal, tempatnya di mana Bu? Di kepala. Di kepala. Apakah pantas kalau Hilal jadikan peci ini sebagai wadah sayur Bu? Tidak pantas. Apakah pantas jika peci ini disimpan di kaki? Tidak. Tidak pantas karena bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Atau misalnya itu tuh, Hilal tadi kesini pakai ini Bu. pakai Ini sepatu, sepotong, tutong ya Bu. tutong disebutnya sepatu, Sepotong. Atau itu tuh yang dipakai ibu-ibu ya, Nah, sendal. yang berupa-rupa warnanya itu. Ya, Sendal. hak itu ya. Nah itu tempatnya di mana Bu sendal? Kaki. Di kaki. Apakah pantas jika kita simpan di gigi? Lep. Kira-kira pantas ya Bu? Enggak, karena bukan tempatnya. Segala sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya akan berakibat 1, ketidakpantasan, 2, kerusakan tempat atau yang menempati, dan 3, bahaya. bahaya. Suatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya itu bahaya. Nah begitupun nikmat Allah Bu. Nikmat Allah kita syukuri dengan cara tempatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Sehat kita gunakan untuk ibadah. Punya uang kita gunakan untuk sedekah. Tempatkan nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. kalau tidak ditempatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah, pasti berakibat kerusakan Bu. Contohnya ini nih Bu. Apa ini Bu? Mata atau moto. soca. Mata. Bahasa Jawanya apa? Moto. Oh, ada mata. Biasanya kan kalau Jawa itu pakai oo ya Bu. Opo, ono. Kirain ini jadi moto gitu. Ya, ini moto Bu. Lipat, Ya. Pripat. Ya cukup Bu. Nah ini mata, Allah kasih mata kepada manusia untuk beribadah. Betul gak Bu? Betul. Untuk beribadah. Kalau kita gunakan untuk beribadah, insya Allah matanya akan sehat Bu. Matanya akan sehat. Banyak sekali Bu para ahli Quran, para hufad, orang-orang yang hafal Quran, usianya sudah di atas 60, 70, tapi gak perlu kaca baca Bu. Kacamata baca ya. Karena terus digunakan untuk ibadah. Akhirnya Allah kasih kesehatan. Tapi kalau misalnya kita main HP terus Bu, main HP-nya gak karuan. Misalnya emas-emas, mbak-mbak main game terus. Radiasi dari HP Bu. Radiasi dari HP. Pasti mata kita akan mengalami penyakit, akan mengalami kerusakan karena tidak ditempatkan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Makanya ini sangat penting sekali Bu, menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Itulah akhir cara bersyukur, dan puncak syukur memang menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Hati, lisan, anggota tubuh yang lainnya perbuatan sama-sama bersyukur. Nah sabar dan syukur ini Bu akan menjadi matiyatan. Apa Bu? Matiyatan. Kurang kencang Bu. Matiyatan. Matiyatan, 2 kendaraan yang bisa menghantarkan kita menuju surga. Masya Allah. Dan jika kita pandai bersabar dan bersyukur, bukan hanya di akhirat yang bahagia, di dunia juga akan bahagia. Orang yang pandai bersabar, pandai bersyukur, nikmat yang kecil pun akan terasa sangat besar. Ujian yang sangat besar akan terasa sangat kecil. Mendengar istri cerewet di rumah, alhamdulillah masih punya istri. Mendengar suami berisik ngorok, alhamdulillah masih punya suami. Ayah dan ibu selalu menegur, alhamdulillah masih punya orang tua. Capek ngurus anak, alhamdulillah masih punya anak. Merasa letih dengan pekerjaan, alhamdulillah masih bisa kerja. Merasakan sakit gigi, alhamdulillah masih punya gigi. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa menjadi sabir dan syakir. Orang yang selalu bersabar dan bersyukur, bahkan menjadi sabar dan syakur. Orang yang sabar dan syukurnya telah mendarah daging dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah,
Oleh karena itu, mari kita sabar dan syukur. Kemudian Ilal mohon doanya untuk saudara-saudari kita yang sekarang sedang sakit, atau di antara ibu dan bapak yang hadir di sini, mungkin ada yang sedang memiliki keperluan besar ya, suatu hajat, ingin memasukkan anaknya ke sekolah misalnya, butuh biaya, atau yang punya hutang, yang sedang sakit, yang sedang diuji. Kita berdoa Bu bersama-sama. Berdoa bersama-sama, niatkan, maksudkan untuk keinginan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Dan kita juga berdoa untuk para arwah yang telah mendahului kita, para leluhur kita, dan juga di tahun baru Islam yang 1444 Hijriah, semoga kehidupan kita semakin membaik. Amin. Dan para leluhur kita pun ada dalam keadaan yang baik. Amin. Amin. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Ya Allah. Cik. Cek. Ya. Ibu-ibu masih kangen? Masih betah? Masih tresno? Nah, kita lanjut bersapanya, kita lanjut bertatap mukanya di media sosial. Ibu-ibu kalau ada yang mau silaturahim di media sosial atau melihat kegiatan Ila di media sosial, silakan Bu buka YouTube Ilal Channel. YouTube-nya apa Bu? Ilal Channel. YouTube-nya Ilal Channel. Insya Allah banyak video yang bermanfaat buat adik-adik, kakak-kakak dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Atau di Instagram boleh Bu, Instagramnya @ilalaksi. @ilalaksi. Itu yang berdua Bu. Kalau yang masing-masingnya @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Di Twitternya juga sama, @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Siap Bu? Siap opo? Siap silaturahim. Semoga kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.